Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, ini? Iya, iya. Jumat, 25 Juli 2025. Sebuah hari yang tampak biasa di kalender, namun menyimpan kejutan besar bagi bangsa ini. Sebuah tanggal yang tiba-tiba menjadi sorotan nasional, bukan hanya menjadi perbincangan hangat di warung kopi, tapi juga di forum-forum internasional. Bukan karena peristiwa besar seperti bencana alam atau perayaan kemerdekaan, melainkan selembar kertas ijazah sarjana kehutanan atas nama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Sebuah dokumen yang seharusnya menjadi kebanggaan, kini menjadi sumber perdebatan sengit. Dokumen ini, yang seharusnya menjadi simbol prestasi akademik dan kerja keras selama bertahun-tahun, kini jadi pusat drama politik dan hukum yang melibatkan berbagai pihak. Sebuah pusaran yang menarik semua orang ke dalamnya. Pagi itu, dengan langkah mantap, Presiden Jokowi mendatangi kantor polisi di Solo, kota kelahirannya. Beliau membawa ijazah aslinya, bukan fotokopi, bukan pula salinan digital. Sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Republik ini. Seorang kepala negara secara sukarela membuktikan keabsahan pendidikannya di hadapan aparat hukum. Tindakan ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Peristiwa ini bukan lagi sekadar isu media sosial yang ramai diperbincangkan warganet. Ini babak baru yang disaksikan seluruh negeri, dari Sabang hingga Merauke. Semua mata tertuju pada perkembangan kasus ini. Apa yang mendorong seorang presiden mengambil langkah sejauh ini, rela datang ke kantor polisi untuk mengklarifikasi isu yang beredar? Mengapa ijazah, sebuah dokumen yang seharusnya menjadi bukti kelulusan, menjadi objek sengketa hukum yang rumit? Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Sebuah konspirasi ataukah hanya kesalahpahaman belaka? Sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap, masih banyak misteri yang menyelimuti kasus ini. Drama ini memunculkan teka-teki baru di setiap adegannya, membuat publik semakin penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Apakah ini penegakan hukum yang transparan dan adil, atau hanya manuver politik tingkat tinggi untuk menjatuhkan lawan? Publik hanya bisa menanti dengan cemas, mencoba merangkai kepingan informasi yang berserakan untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Kisah ini bukan tentang selembar kertas semata, bukan hanya tentang sebuah ijazah yang dipersoalkan, tapi tentang kepercayaan publik dan legitimasi seorang pemimpin di mata rakyatnya. Bagaimana narasi yang terus diembuskan, baik benar maupun salah, mampu menggoyahkan fondasi kekuasaan yang telah dibangun dengan susah payah. Perjalanan ijazah Presiden Jokowi dari Solo hingga akhirnya disita sementara di Jakarta menjadi bukti betapa pentingnya sebuah dokumen. Adalah saga penuh liku dan kejutan yang tak terduga. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan intrik. Setiap langkah dan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak terkait justru melahirkan lebih banyak spekulasi dan tanda tanya. Mari kita telusuri jejaknya secara seksama, dari Solo yang tenang hingga ruang penyidikan yang penuh tekanan, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, dan siapa saja yang terlibat dalam pusaran ini. Sebab, di balik selembar dokumen yang tampak sederhana, tersimpan pertaruhan besar tentang kepercayaan publik terhadap pemimpinnya. Inilah awal dari drama politik dan hukum yang akan menguji fondasi demokrasi negeri ini, sebuah ujian berat bagi bangsa Indonesia. Jumat pagi, 25 Juli 2025. Sebuah hari yang tampak biasa di awal, namun menyimpan kejutan besar. Suasana Polresta Solo yang rutin dan tenang, tiba-tiba berubah drastis. Sebuah peristiwa tak terduga akan segera berlangsung di sana. Iring-iringan pasukan pengamanan presiden, dengan sirene yang memecah keheningan pagi, memasuki halaman Polresta. Kedatangan mereka sontak menarik perhatian para jurnalis yang langsung bergegas mendekat, menyiapkan kamera dan catatan. Presiden Jokowi, orang nomor 1 di Indonesia, turun dari mobil kepresidenan. Kehadirannya di Polresta Solo menjadi pemandangan yang tak lazim dan menimbulkan tanda tanya besar. Mengenakan kemeja batik yang menjadi ciri khasnya, Presiden Jokowi terlihat tenang namun serius.
Di tangannya, sebuah map coklat tergenggam erat. Konon, di dalamnya berisi ijazah aslinya. Sebuah dokumen penting yang menjadi inti dari sebuah polemik yang sedang bergulir. Ia tidak datang sendiri. Presiden didampingi oleh sejumlah staf kepresidenan dan tim hukum yang siap memberikan dukungan. Kedatangannya adalah untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemalsuan ijazah yang menyeret namanya. Di dalam map coklat tersebut, tersimpan sebuah dokumen krusial, ijazah asli dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, yang dikeluarkan pada tahun 1985. Ijazah ini menjadi bukti kunci dalam membantah tudingan yang dialamatkan kepadanya. Proses yang berlangsung di Polresta Solo ini berlangsung relatif singkat, namun memiliki makna yang sangat dalam. Ini adalah momen penting dalam upaya membersihkan nama baik Presiden dari tuduhan yang serius. Setibanya di dalam, Presiden Jokowi langsung diarahkan menuju ruang pemeriksaan yang telah disiapkan. Sambil berjalan, ia sempat melempar senyum tipis ke arah para awak media yang berusaha mengabadikan momen tersebut. Kapolresta Solo, sebagai pimpinan tertinggi kepolisian di wilayah tersebut, menyambut langsung kedatangan Presiden. Sambutan ini menandakan betapa seriusnya pihak kepolisian dalam menangani tuduhan yang dialamatkan kepada Presiden. Di dalam ruang pemeriksaan, Presiden Jokowi menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi. Ia dengan kooperatif menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta oleh penyidik, termasuk ijazah asli yang dibawanya. Ijazah tersebut kemudian diletakkan dengan hati-hati di atas meja pemeriksaan. Tim penyidik kemudian melakukan pemeriksaan secara detail terhadap ijazah tersebut, memeriksa nomor seri, nama yang tertera, serta keaslian tanda tangan yang ada di dalamnya. Semua temuan dan hasil pemeriksaan dicatat secara rinci dan sistematis dalam berita acara pemeriksaan. Dokumen ini akan menjadi bagian penting dari proses penyelidikan selanjutnya. Langkah proaktif yang diambil oleh Presiden ini menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini secara transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia berharap, dengan memberikan keterangan dan bukti yang jelas, polemik ini dapat segera berakhir. Namun, tak ada yang menyangka bahwa kedatangan Presiden Jokowi ke Polresta Solo ini hanyalah awal dari sebuah babak yang lebih rumit dan penuh dengan tantangan yang tak terduga. Di ruang penyidikan, suasana formal dan tegang. Presiden Jokowi duduk sebagai saksi, didampingi tim hukum. Penyidik fokus pada keaslian dan riwayat ijazah. Jokowi menjelaskan, ia alumnus sah Fakultas Kehutanan UGM, lulus 1985, ijazah asli. Pemeriksaan berlangsung 2 jam, termasuk verifikasi fisik dokumen. Penyidik memeriksa detail cetakan, kertas, stempel, dan tanda tangan. Ijazah dibandingkan dengan data pembanding dari universitas. Kehadiran Presiden dianggap itikat baik, tapi bukti fisik tetap harus diuji forensik. Usai pemeriksaan, Jokowi keluar, berkata singkat, "Saya sudah memberikan keterangan dan bukti. Kita serahkan pada proses hukum." Pernyataan lugas, namun menyisakan ruang spekulasi. Apakah ijazah ditinggal atau hanya ditunjukkan? Ketidakjelasan ini memicu gelombang spekulasi baru. Drama ijazah tak berhenti di Solo, pusatnya bergeser ke Jakarta. Beberapa hari setelah pemeriksaan, Polda Metro Jaya mengambil alih kasus ini. Alasan resmi efisiensi dan sentralisasi penyidikan, serta fasilitas lab 4 yang lebih lengkap di Jakarta. Proses pengambilalihan berjalan senyap, berkas dan barang bukti dikirim ke Jakarta. Kasus ini kini jadi urusan nasional, ditangani Polda paling elit. Publik semakin fokus, reaksi pun beragam. Ada yang menilai ini prosedur standar, ada yang curiga agenda tersembunyi. Apakah ini upaya mengontrol narasi, atau memastikan penyidikan tuntas? Bola panas kini di tangan penyidik Jakarta. Publik menanti langkah selanjutnya. Puncak drama, Polda Metro Jaya resmi menyita ijazah asli Presiden Jokowi. Penyitaan, bukan sekadar penyerahan, adalah langkah hukum untuk mengamankan barang bukti. Polisi menjelaskan, uji forensik harus pada dokumen asli, analisis kertas, tinta, usia, tanda tangan. Namun publik bertanya, jika asli mengapa harus disita? Bukankah verifikasi universitas dan polisi cukup? Penyitaan justru memicu keraguan baru, memberi amunisi bagi pihak yang meragukan keaslian ijazah. Klarifikasi di Solo berubah jadi misteri di Jakarta. Publik terbelah percaya proses hukum atau curiga pada drama politik. Kontroversi ijazah Jokowi bukan barang baru ini, saga lama yang selalu muncul di momen politik penting. Isu ini pertama kali masif pada 2016, saat Jokowi maju Pilpres dengan tuduhan ijazah UGM palsu. Bukti-bukti janggal terus bermunculan, dari foto wisuda hingga format nama.
Setiap kali ada momentum politik, isu ini dihidupkan lagi. Puncaknya, 2022, penulis Bambang Tri menggugat ke pengadilan, menuduh ijazah palsu. Gugatan dicabut, tapi isu tetap hidup, jadi dasar penyelidikan polisi kini. Mengapa isu lama ini diangkat lagi menjelang akhir masa jabatan? Banyak yang menduga, ini upaya mendelegitimasi warisan Jokowi. Istana dan UGM tak tinggal diam menghadapi tuduhan ini. Rektorat UGM berulang kali menegaskan Jokowi alumnus sah, ijazah asli, data akademik valid. Teman-teman seangkatan Jokowi juga bersaksi, menunjukkan foto-foto lawas dan momen wisuda. KPU 2 kali memverifikasi dokumen Jokowi saat Pilpres, semua lolos. Namun, klarifikasi seolah tak berdaya melawan derasnya disinformasi. Setiap bantahan dibalas analisis tandingan, pertarungan terjadi di ranah persepsi. Langkah Jokowi membawa ijazah asli ke polisi jadi puncak klarifikasi, tapi justru membuka babak baru. Penyitaan di Jakarta memperdalam misteri, bukan menutupnya. Penyitaan ijazah Jokowi meninggalkan pertanyaan besar di ruang publik. Mengapa kasus ini meledak di akhir masa jabatan? Mengapa dokumen yang sudah diverifikasi masih harus disita? Apa keterangan universitas tak cukup kuat di mata hukum? Atau ada temuan baru dari penyidik? Publik bertanya-tanya, adakah kekuatan politik di balik eskalasi kasus ini? Implikasi bagi kepercayaan publik sangat besar. Jika ijazah asli, kasus ini presiden buruk soal hoax. Jika tidak, dampaknya bisa mengguncang negara. Di tengah ketidakpastian, masyarakat hanya bisa menunggu dan bertanya-tanya. Kini, ijazah yang penuh kontroversi itu berada di laboratorium forensik, sebuah tempat di mana kebenaran ilmiah dicari di antara lapisan-lapisan keraguan dan spekulasi. Nasib ijazah tersebut, dan narasi besar yang melingkupinya, kini menunggu hasil analisis ilmiah yang mendalam. Waktu terus berdetak, menambah ketegangan dan rasa ingin tahu publik. Publik menanti dengan napas tertahan. Akankah hasil Lab 4 yang sangat dinantikan ini, mengakhiri drama yang telah berlangsung, atau justru memicu gelombang perdebatan baru yang lebih besar dan kompleks? Ini bukan hanya soal ijazah, ini soal hak publik untuk tahu kebenaran, soal transparansi dalam setiap aspek kehidupan bernegara, dan kredibilitas institusi-institusi yang seharusnya menjadi pilar kebenaran dan keadilan. Jika keaslian ijazah dari universitas ternama saja bisa diperdebatkan dan diragukan, bagaimana nasib dokumen-dokumen penting lainnya yang menjadi dasar hukum dan kebijakan negara? Apakah pengungkapan hasil Lab 4 akan menjadi akhir dari kontroversi yang melelahkan ini, atau justru menjadi awal dari serangkaian misteri baru yang lebih dalam dan gelap? Mungkin yang kita lihat hanyalah puncak gunung es dari sebuah pertarungan kekuasaan yang lebih besar dan kompleks, dengan agenda tersembunyi dan kepentingan yang saling bertentangan. Satu hal yang pasti dan tak terbantahkan, 25 Juli 2025 akan selalu diingat sebagai hari di mana selembar kertas, sebuah ijazah, berhasil menyita perhatian seluruh negara, memicu perdebatan nasional, dan mengguncang fondasi kepercayaan publik. Dalam dunia politik yang penuh intrik dan strategi, bahkan selembar ijazah pun bisa menjadi medan pertempuran yang sengit, diperebutkan dan dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan. Sementara kita terus menunggu jawaban final yang akan menentukan nasib ijazah tersebut, drama ini terus berjalan dan berkembang, meninggalkan kita semua di persimpangan jalan yang membingungkan, di antara fakta yang tersembunyi dan drama politik yang penuh dengan intrik dan kebohongan.